saudara, asumsikan pada saat itu orang miskin kira-kira lebih dari 90%. 95% menurut saya pada waktu itu orang Indonesia itu miskin. Karena hanya priayi yang boleh menikmati ekonomi itu pun terbatas. Hanya dikatakan tidak miskin, bukan kaya. Orang kaya tidak ada di zaman itu sebelum Indonesia merdeka. Tapi begitu Indonesia merdeka, Bung Karno memerintah sampai jatuh tahun 65 atau sampai dijatuhkan pada tahun 65 Bung Karno itu. 66 resminya jatuh. Berapa jumlah orang miskin di Indonesia? Jumlah orang miskin di Indonesia pada saat Bung Karno jatuh itu adalah 56%. Berarti Bung Karno dalam waktu 20 tahun berhasil mengangkat sebanyak 45% atau 44% orang menjadi tidak miskin hanya waktu 20 tahun. Memerintah tahun 45 sampai 66. 65 peristiwa 65, 66 diambil melalui Super Smart. Nah, itu hitungannya orang miskin 56%. Muncul Orde Baru, terus mengutamakan pembangunan kesejahteraan umum apa? Pak Harto jatuh tahun 98. Berapa angka kemiskinan zaman Pak Harto? Zaman Pak Harto jatuh itu kemiskinan tinggal 18%. Berarti Pak Harto kira-kira sudah menambah lagi, mengangkat lagi orang menjadi tidak miskin, ya. Tinggal 18%, dari semula miskinnya itu 44%. Tinggal 18. Jadi dari 44 ke 18 itu ya kira-kira ya sama, rata-rata 25% gitulah, kayak Bung Karno juga. Jadi karena kita merdeka naik terus. Sesudah itu reformasi, ganti Habibie, ganti Gus Dur, ganti Mbak Mega, ganti SBY. SBY berhenti tahun 2014. Berapa sisa orang miskin di Indonesia? Sisa orang miskin di Indonesia pada saat Pak SBY berhenti itu adalah 11,7%. Ganti Pak Jokowi. Pak Jokowi memerintah 1 periode. Tinggal berapa orang miskin? 9,1%. Turun terus nih jumlah orang miskin. Ada COVID 2,5 tahun naik lagi karena kan pada waktu itu kehidupan ekonomi sangat berat sehingga naik lagi. Nah mudah-mudahan ini turun lagi terus. Artinya apa nih? Saudara bisa sekolah. Pak Yos bisa jadi wagub. Bisa jadi bupati, Pak Bupati. Bisa jadi Pak Rektor, bisa jadi saudara semua. Karena apa? Karena Indonesia merdeka. Karena Indonesia merdeka. Oleh sebab itu jaga kemerdekaan ini. Hayati bagaimana kita hidup berpancasila itu tadi. Cara menjaga negara itu bagaimana. Cara menjaga bangsa dan negara kita itu bagaimana. Nah salah satu hal penting saudara, bagaimana kesejahteraannya udah meningkat lah. Tidak ada angka statistik yang berani mengatakan bahwa Indonesia itu tidak sejahtera jika dibandingkan dengan sebelum merdeka. Tidak ada. Bahkan tidak ada yang berani mengatakan dari waktu ke waktu turun gitu. Pasti naik dari waktu ke waktu kesejahteraan itu. Nah cuma bagaimana pencepatan pembangunan kesejahteraan itu juga ditentukan oleh pemerataan. Nah ini persoalannya sekarang. Saudara, kita sudah pasti sejahtera tapi pemerataan ya itu masih belum rata maksudnya. Nah itu tugas kita sekarang. Kenapa belum rata? Sekarang tuh banyak sekali kecurangan-kecurangan dan korupsi dengan cara melanggar hukum, melanggar hak-hak rakyat. Pada tambang ini dikuasai oleh konglomerat, di backup oleh orang kuat, rakyatnya tidak kebagian. Mau dihukum, penegak hukumnya disuap dulu.
Di NTT ini misalnya, yang kasus yang sangat terkenal bagi saya karena saya mendapat laporan itu. Bagaimana ada tanah milik pemerintah itu beralih ke pejabat-pejabat di salah satu kabupaten di NTT ini. Itu dulu terjadi sebelum Pak Yos jadi wagub, Pak Yos, sebelum Bapak jadi wagub. Jangan bertanya, Pak di mana Pak, saya cari besok. Enggak usah, udah selesai. Jadi begini, tanah itu ribuan hektar milik adat diserahkan ke Pemda. Nih, Pak Bub, masyarakat adat menyerahkan ini kepada negara melalui bupati, tapi kami minta kompensasi ini. Dibayar apa gitu, lalu ada pesta adat diserahkan. Beberapa tahun kemudian tanah itu sudah beralih ke pejabat-pejabat. Kepala daerah, istrinya kepala daerah, saudaranya kepala daerah, DPRD, kejaksaan, BPN, polisi dapat dibagi. Dicuri itu tanah negara. Nah, lalu kemudian ada laporan dari masyarakat. Loh, tanah itu mana yang diserahkan oleh masyarakat ke Pemda itu? Sesudah dilihat, loh, enggak ada, tanah itu sudah terbagi ke dalam sertifikat. Ajukan ke pengadilan. Diajukan ke pengadilan. Tahu enggak? Di pengadilan itu diputus oleh hakim itu bukan korupsi. Padahal itu tanah dari rakyat untuk pemerintah. Itu bukan korupsi. Kenapa? Kata pertimbangan hakim, karena meskipun itu sudah diserahkan ke pemerintah, itu belum dicatat di buku kekayaan pemerintah daerah. Hanya belum dicatat aja sudah dianggap bisa dibagi-bagi. Sehingga oleh hakim itu dikatakan, wah itu bukan korupsi. Silakan urus keperdataannya. Berapa sertifikat? Harus diurus, digugat ke pengadilan masing-masing, Anda bisa. Pada akhirnya apa? Naik di Mahkamah Agung, dibenarkan bahwa itu harus segera dikembali, bahwa itu adalah tanah pemerintah yang belum dicatat. Oleh sebab itu segera catat. Semuanya yang dapat itu tidak secatat menjadi kekayaan negara. Nah sekarang banyak yang bingung, yang sudah terlanjur dapat dijual lagi dan seterusnya. Nah saudara, itu persoalan. Saya beri contoh itu karena saya sedang ada di NTT sekarang. Kalau saya ada di Kalimantan, ceritanya di Kalimantan. Karena di Sumatera Utara banyak itu tanah-tanah. Di Jakarta aja lah, di Jakarta punya PT PN 8. Diambil orang begitu aja dengan cara premanisme. Katanya dulu itu kan tanah itu dulu zaman Pak Harto diberikan ke itu, ke sebuah korporasi lah, kan diberikan ke situ. Oleh korporasi itu dijual satu-satu, lalu sekarang mau ditagih menjadi kesulitan, sehingga kita katakan kamu merampas tanah negara, kamu mencaplok tanah negara. Nah, masih kita selesaikan ya bersama Pak Sugeng, rumit. Ini sudah benar salah, tapi ada lagi Pak yang punya di sebelahnya. Siapa? Jenderal ini. Waduh, jenderal lagi. Sudah pensiun, udah mati jenderalnya. Jangan ditanya, siapa Pak jenderal? Udah mati sekarang. Nanti saudara kejar-kejar saya, jenderalnya siapa? Saya hanya ingin menggambarkan betapa sekarang ini. Pengadilan. Ya, pengadilan, saudara. Saya bilang, kemarin itu kan saya membentuk tim reformasi hukum, pencepatan reformasi hukum. Ada saja orang usil, apa itu? Pencepatan reformasi hukum, kerja aja, enggak usah pakai tim-tim gitu. Lah justru karena enggak bisa itu tadi, sudah diputus, misalnya mafia tanah, oh iya ya, tanah ini salah nih, tanah ini salah. Tapi ketika mau dibalik ke negara, siapa dulu yang buat? Cari dulu yang buat, bupatinya. Wah Pak, bupatinya udah diganti. Yang buat atau lalu bupati yang baru gimana? Berperkara dulu. Kalau bupatinya oke, Pak, BPN dulu yang buat. BPN-nya udah pindah semua. Ada, Pak ini sertifikatnya yang asli sini.
dokumennya sudah hilang semua. Sehingga tidak bisa diselesaikan cepat. Nah, oleh sebab itu kepada yang suka ngeritik itu, mari kumpul. Ini kesulitan kami menyelesaikan. Bukan kami tidak mau, ini kesulitannya. Kalau saya melihat ini ada korupsi, untuk menyelesaikan si anti korupsi ini harus ditangkap dulu. Sebelum ini ditangkap, ini harus sudah vonis pengadilan. Sebelum ini vonis harus jelas dulu ini berlingkar-lingkar gitu. Maka saya katakan ini masalahnya, bukan kita tidak mau bekerja. Oleh sebab itu mari tolong berkumpul, saya bilang pakar-pakar berkumpul kantor saya, gimana caranya buatkan peta jalan untuk menyelesaikan ini.